Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hayanis? Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau membuat salah satu menu untuk berbuka puasa. Ini benar-benar jadi bestseller banget ya. Cara bikinnya gampang, yuk simak proses pembuatannya. Nah, kali ini saya punya nasi sisa sahur ya teman-teman. Jadi ketika sahur ini nasi nggak habis, jadi mau saya buat lontong dari nasi sisa. Nah, untuk isiannya saya menggunakan oncom. Ini oncom sekitar 3 buah ya teman-teman. Nah, untuk bumbuannya saya hanya memakai bawang merah dan cabai rawit ya, cabai rawitnya yang merah. Ini pedesnya insya Allah nampol. Nah, biar makin sedap isiannya saya tambahkan dengan daun bawang ya teman-teman. Nah, cukup simpel ya bahan-bahannya. Untuk langkah yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan nasinya. Sebelumnya saya tambahkan dengan minyak goreng ya teman-teman. Ini sekitar 3 atau 4 sendok makan. Nah, untuk nasinya ini nanti mau saya tumbuk ya. Jadi sebelum ditumbuk ditambahkan dulu dengan minyak goreng dan garam. Setelah itu bisa teman-teman haluskan. Jadi kalau teman-teman punya nasi lebih ya, atau nasi sisa, biasanya kalau sahur kan suka enggak habis ya. Nah, bisa teman-teman bikin lontong dari nasi sisa untuk menu berbuka puasa. Nah, ini selesai ditumbuk. Ya, saya meratakannya dengan tangan ya. Jadi tangannya dipakaikan sarung tangan plastik. Seperti ini diaduk-aduk biar nanti rata ya garam dan minyaknya. Berikutnya di sini saya mau menumis bumbuannya untuk membuat isian lontong. Yang pertama saya tumis dulu bawang merahnya. Ya, opsional aja untuk berapa banyaknya. Yang pasti semakin banyak itu insya Allah semakin sedap ya teman-teman. Jadi bawangnya ini kita goreng sampai harum. Setelah bawang merahnya harum, baru kita tambahkan dengan cabenya. Ini nanti isiannya benar-benar mantep ya, berasa pedasnya. Jangan dimasukkan oncomnya dulu sebelum cabai dan bawangnya itu benar-benar matang ya teman-teman. Nah, jika cabai bawangnya udah mulai benar-benar matang, lalu ini bisa langsung kita masukkan oncomnya ya teman-teman. Ini oncomnya sudah saya haluskan sebanyak 3 buah. Dan setelah itu ditambahkan dengan daun bawang. Jadi insya Allah ini rasanya makin harum, makin sedap. Tidak lupa untuk bumbuannya saya cukup menggunakan garam dan micin saja. Nah, ini kita masak terus sampai benar-benar kering ya, sampai benar-benar matang. Untuk pemilihan oncomnya, teman-teman harus perhatikan untuk kualitas oncomnya, karena kalau oncomnya itu makin bagus, rasa lontongnya juga itu makin enak. Jangan sampai kita pilih oncomnya yang salah, karena kadang suka ada oncom yang masih bau ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa channel Sahabat Hayanis di subscribe dan di like ya video-videonya. Semoga teman-teman suka. Silakan di share dan di komen biar kita makin semangat ya dalam membagikan resep-resep sehari-hari. Nah, selanjutnya ini terus saja kita masak sampai isian oncomnya ini benar-benar matang ya teman-teman. Jadi rasa oncom mentahnya itu sampai benar-benar hilang. Karena makin matang ini insya Allah isiannya juga makin enak. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kering seperti ini, insya Allah ini sudah matang ya teman-teman. Nah, ini cocok banget untuk dijadikan sebagai isian lontong.
Nah, sekarang sudah saya siapkan untuk proses pengisiannya. Ini cukup menggunakan tangan ya, pakai sarung tangan plastik jangan lupa. Nah, ini nasi yang tadi sudah saya tumbuk atau saya haluskan. Bisa kita kepal-kepal dulu lalu dipipihkan. Kemudian bisa langsung kita isi dengan isian oncom yang sudah kita buat. Jadi untuk proses membuatnya ini mirip sama kayak bikin lemper ya teman-teman. Jadi ini caranya gampang banget. Cukup dikepal-kepal aja, diisi dengan isian oncomnya. Nah, kalau ini kan dari nasi ya, jadi simpel banget bahan-bahannya. Abonnya juga ini dari oncom ya. Cara pembuatannya benar-benar mirip dengan lemper ya. Nah, ini untuk pengisiannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau di sini saya lebih suka dengan isiannya itu lebih banyak ya. Jadi benar-benar berasa. Ini terus saja kita buat, kita kepal-kepal ya, bulat lonjong. Nanti akan kita bungkus dengan daun pisang. Ini kita lakukan dulu sampai semuanya habis ya. Tuh, lihat seperti ini. Jadi buat teman-teman yang punya nasi lebihan ya bisa dibuat seperti ini. Salah satunya dibuat lontong nasi ya. Jadi gampang banget caranya. Tidak perlu masak-masak lagi. Ini cukup dihaluskan saja. Nanti setelah semuanya selesai baru bisa kita kukus. Setelah itu jadi deh lontongnya. Ya simpel banget kan teman-teman. Masya Allah ternyata banyak ya jadinya. Ini cukup buat satu keluarga. Jadi bisa lebih menghemat. Dan juga ini rasanya benar-benar enak sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya akan mau saya bungkus. Ini sudah ada beberapa lembar daun pisang ya, daripada daun pisangnya ini lebih ya nggak kepake. Nah, untuk memanfaatkan yang ada, akhirnya saya membuat lontong nasi. Nah, ini caranya bisa teman-teman perhatikan. Cukup ditata di atas daun pisang, lalu kita bungkus. Sesuai dengan teman-teman aja ya untuk membungkusnya. Nah, kalau saya membungkusnya seperti ini. Jadi simpel aja karena nanti mau kita kukus ya untuk masaknya. Jadi tidak perlu diikat atau tidak perlu dipakaikan atau disematkan dengan tusuk gigi. Jadi benar-benar caranya gampang. Dan insya Allah hasilnya enak ya teman-teman. Walaupun dengan bahan-bahan yang sangat sederhana. Masya Allah simpel banget ya ternyata cara buatnya. Nah, ini dia sudah jadi seperti ini kira-kira ya teman-teman. Sudah selesai semua. Siap nanti untuk kita kukus ya. Nah, itu ada yang bentuknya lebih besar karena memang daunnya alhamdulillah habis ya. Jadi kita sesuaikan saja. Nah, setelah itu kita tata di dalam panci lalu akan kita kukus. Nah, sebelum dikukus, sebelum dimasak, ini bisa dipercik-percikin dulu dengan sedikit air ya teman-teman, agar hasil di atasnya itu agak basah. Nah, ini setelah dimasak sekitar setengah jam. Alhamdulillah. Selanjutnya di sini saya akan membuat sambal kacangnya. Untuk sambal kacangnya juga sangat praktis, cukup cabai ya. Untuk cabai terserah sama kesukaan teman-teman aja, mau porsinya seperti apa. Nah, untuk cabainya itu saya memakai cabai yang mentah ya teman-teman, karena menurut saya lebih keluar aroma cabainya kalau mentah.
Dan ini juga salah satu sambal kacang ala orang Betawi ya. Jadi cukup cabai mentah, terus ditambahkan garam, gula, bila perlu tambahkan micin, opsional aja. Lalu di sini ditambahkan dengan kacang goreng. Untuk proses pembuatannya bisa diulek, bisa juga teman-teman menggunakan blender yang lebih praktis aja buat teman-teman. Nah, setelah halus, ya bisa kita pindahkan ke dalam mangkuk. Nanti setelah kita pindahkan ke dalam mangkuk, kita siapkan air panas ya. Jadi saya mencampurkannya dengan air panas agar aromanya itu lebih terasa. Jadi benar-benar simpel ya untuk menu sambal kacangnya juga. Ini sambal kacang ala-ala orang Betawi ya teman-teman. Jadi cukup simpel. Nah, setelah itu bisa kita tambahkan air panas. Ya, fungsinya air panas ini biar bumbunya itu benar-benar larut dan juga aromanya benar-benar keluar ya, aroma dari cabai dan kacang gorengnya. Nah, salah satu kuncinya di sini ditambahkan dengan cuka masak. Itu jangan sampai ketinggalan ya, karena ciri khas sambal orang Betawi itu kayak gini. Cukup dengan cabai, kacang tanah, lalu ditambahkan dengan cuka. Benar-benar simple. Masya Allah, ini sambalnya benar-benar udah mantap. Cocok banget buat cocolan, lontong, dan gorengan. Masya Allah, ini dia sudah selesai ya. Lontongnya juga lihat teman-teman, sudah jadi ya. Kita lihat untuk isiannya. Tuh, jadi ya teman-teman, walaupun dari nasi sisa, kita bisa membuat lontong. Nah, ini cocok banget. Lontongnya dipakaikan dengan atau disuguhkan dengan sambal kacang. Dan juga ada bakwan sayur. Atau kalau orang Betawi nyebutnya biasanya bala-bala. Masya Allah, nikmat banget. Nah, ini dia sudah selesai. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.